إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya takwa itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sekaligus perbekalan yang terbaik yang kita kumpulkan semasa hidup di alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 60, betapa banyak hewan melata baik di darat maupun di lautan yang tidak bisa mengurusi rezekinya sendiri. Allah yang mengurusi rezeki mereka dan mengurusi pula rezeki kalian wahai manusia. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua tentang dirinya lah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, yang mengatur seluruh rezeki makhluknya, apakah itu binatangnya, manusianya, malaikatnya, ataukah jinnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki? Karena dia adalah Ar-Razzaq. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Dia adalah maha pemberi rezeki yang tidak pernah sedikit pun alpa atau absen dalam memberikan rezeki kepada makhluknya. Bahkan dalam satu waktu Allah mampu memberikan seluruh rezeki kepada hambanya dan kepada makhluknya. Sampai pun seluruh manusia berkumpul dalam satu tempat memohon kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya tanpa mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisinya, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Itulah yang berkurang. Dalam permasalahan rezeki ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar nanti kita tidak menuduh Allah Subhanahu wa taala menzalimi kita dalam hal rezeki. Yang pertama, rezeki itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Yang materi sifatnya seperti rupa, harta, kesehatan, rasa aman di lingkungan. Ini adalah rezeki yang diberikan kepada orang kafir maupun kepada orang mukmin. Orang yang diberikan rezeki, kelebihan rezeki dari sisi ini, mereka dilancarkan dan melimpah hartanya, tinggi jabatannya, bukanlah berarti Allah cinta dan ridho kepada orang tersebut. Sebaliknya, jika di sana ada yang dipersempit rezekinya dari sisi ini, maka bukanlah berarti Allah murka dan tidak menyenangi orang tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia maupun kepada hewan melata sebagai itu. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Kemudian yang kedua adalah perlu kita ketahui bahwa di kalangan manusia ada yang dilapangkan rezekinya, ada pula yang dipersempit rezekinya. Allah katakan hal ini dalam Al-Quran, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan sebagian rezeki dan mempersempit sebagian rezeki seseorang. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala melapangkan sebagian rezeki manusia, sebagiannya dipersempit? Jawabannya yang pertama, agar manusia tidak melampaui batas. Lau basatallahu rizqa li ibadihi la qadar. Seandainya seluruh
dilapangkan rezekinya, setiap usahanya lancar, setiap pekerjaannya menghasilkan uang, maka pastilah manusia itu akan melampaui batas, akan menzalimi yang lain. Innal insana, sesungguhnya manusia akan melampaui batas, ar-ra'ahu stagna, tatkala dia merasa dirinya sudah cukup, tidak butuh kepada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang sangat tinggi menjadikan manusia ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang tersempit pula rezekinya. Hikmah yang kedua adalah agar rotasi kehidupan berjalan. Kalau sebelumnya manusia itu kaya, maka tidak ada lagi miskin, tidak ada lagi karyawan, tidak ada lagi anak buah yang dipekerjakan. Adanya si kaya, si miskin, agar rotasi kehidupan berputar. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki sebagian orang dan mempersempit rezeki sebagian orang. Kalau kita dilapangkan rezeki kita, maka kalian menilai puji Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang melapangkan. Tapi ingat, itu ada hikmah di balik semua itu. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita, sedikit atau banyak, itu adalah ujian dari Allah. Ujian kepada kita yang akan menuntut kita dua hal. Apa itu? Jika rezeki kita lancar, rezeki kita lapang, maka yang dituntut Allah adalah kita bersyukur dengan rezeki tersebut. Agar apa? Agar ditambah lagi rezeki, agar diberkahi rezekinya. Yang kedua, rezeki tersebut kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian manusia, tatkala mereka dilapangkan rezekinya, mereka gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa rezeki Anda tidak akan pernah berkurang sedikit pun dan tidak pernah tertukar dengan rezeki yang lain. Meskipun Anda sedang mengalami krisis yang besar, yang menimpa negeri kita atau kota kita mungkin, maka Allah tidak akan pernah mengurangi rezeki Anda. Rezeki yang tercatat tidak akan pernah berkurang sedikit pun, meskipun barang-barang pada naik, meskipun PHK di mana-mana, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Karena Allah yang menanggung rezeki kita. Meskipun kita sedang mengalami kondisi yang sangat sulit, krisis yang menimpa di mana-mana. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Wahhab, Maha Pemberi, Al-Razzaq, Maha Pemberi rezeki kepada hamba-Nya. Kemudian yang terakhir perlu kita ketahui bahwa rizqul akhirah, rezeki akhirat itu lebih baik daripada rezeki dunia, lebih dibabak, lebih kekal. Di mana rezeki dunia untuk memperoleh dan menikmatinya membutuhkan kesungguhan kerja keras. Adapun rezeki akhirat datang dengan mudahnya tanpa usaha sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala sering menghibur kita, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Allah yang di akhirat kelak itu lebih baik bagi kalian. Adapun rezeki dunia hanyalah sementara. Kenikmatannya pun tidak terbatas. Kenikmatan rezeki yang kita rasakan di dunia, apa itu berupa makan, harta, istri dan yang lainnya, terbatas kenikmatannya. Adapun rezeki akhirat akan terus kita rasakan karena seluruhnya adalah kholi dan siha bekal. Maka wahai kaum muslimin, harapkanlah rezeki yang terbaik yang ada di sisi Allah di akhirat kelak. Adapun rezeki yang ada di dunia Anda diberikan, dijadikanlah hal tersebut sebagai pengantar untuk meraih rezeki yang ada di akhirat kelak dengan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd.
Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqul ya ibadi tafarraq li ibadati amla sadrahu ghinan wa asudda faqra wa illa malaktu yadayka sudran wa lam asudda faqra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya wahai hambaku, sibukkanlah dirimu beribadah kepadaku. Apa balasannya? Apa janjinya? Malaktu saudara kita, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan buat dirimu merasa cukup dengan yang sedikit, apalagi yang banyak. Wa illa kalau tidak, engkau menyibukkan dengan urusan duniamu daripada ibadahmu, meninggalkan ibadah untuk mengejar urusan dunia, maka apa itu siksaan dari Allah? Malakku yadaika, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan yang tiada henti-hentinya. Walam asudda faqra, dan aku tidak akan pernah menutup kefakiran yang ada pada dirimu. Kalau kita perhatikan orang-orang kaya yang mereka jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, maka ketika mereka punya PT, akan menambah lagi PT yang kedua dan seterusnya. Tidak pernah merasa cukup dengan yang ada. Kenapa? Karena Allah ikut mereka dengan tidak pernah ditutup sedikit pun kefakirannya. Karena mereka sendiri yang lebih memilih untuk urusan dunia daripada urusan akhirat. Padahal urusan akhirat nanti yang akan memperlancar urusan dunia kita. Ibadah yang kita lakukan menjadi sebab kelancaran rezeki kita di dunia ini, sekaligus rezeki kelak di akhirat. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.